Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, kelas 11 kelas A11 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai UTS dari mata kuliah Micro Teaching. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama sekolah atau madrasahnya. Ya, madrasahnya bernama MA Inwes Kunyit, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kelas atau semesternya kelas 2 semester ganjil. Materi pokoknya fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang pertama di sini kompetensi inti atau KI. KI yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2-nya menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Kemudian KI 3-nya memahami, kemudian menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya. Kemudian KI 4-nya adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah atau madrasah secara mandiri, kemudian bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Adapun kompetensi dasar dan indikator di sini, yang pertama menghayati nilai-nilai yang terkait dengan taat kepada orang tua dan guru sebagaimana tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis pada KD KI 1. Kemudian di sini yang kedua menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian surat Luqman ayat 13 sampai 17, serta hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian yang ketiga memahami ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surat Luqman ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Adapun indikatornya adalah yang pertama menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kemudian surat Luqman ayat 13 sampai 17. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Adapun yang ketiga daripada indikatornya adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17, serta hadis yang sudah disebutkan di atas tadi. Kemudian di sini yang keempat dari kompetensi dasar dan indikatornya menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Adapun indikatornya melafalkan dengan fasih ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17 serta hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, melafalkan dengan lancar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, yakni melafalkan dengan benar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Adapun tujuan pembelajaran di sini setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat memahami, melafalkan dengan baik dan benar ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah serta hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr. Kemudian materi pembelajaran atau rincian dari materi pokok. Yang pertama yakni ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Yang berbunyi rogima anfuhu summa rogima anfuhu ila man ya Rasulullah qala man adrak walidayhi indal kibari ahadahuma au kilayhima thumma lam yadkhulil jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Amr, sami'tu Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu annahuma yaqulu ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'zanhu fil jihadi faqala ya akhi walidaka qala na'am qala fa fihima fujahid. Kemudian yang bagian selanjutnya yakni metode pembelajaran. Yang pertama mendiskusi, membagi siswa dalam beberapa kelompok, menunjukkan salah satu siswa menjadi moderator, seorang menjadi penulis dan seorang menjadi juru bicara. Setelah diskusi, masing-masing kelompok mempresentasikan kesimpulan di depan kelas. Kemudian yang kedua yakni tanya jawab. Guru membagikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi ajar setiap bangku dan diberikan 3 pertanyaan untuk dijawab bersama teman sebangku. Bagi mereka yang sudah selesai, diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya di depan kelas. Kemudian yang ketiga, guru memberikan tugas mandiri kepada seluruh siswa untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17 serta hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Adapun media yang dipakai, yang pertama media gambar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian alatnya laptop, LCD, proyektor, slide dan sebagainya. Sumber belajar di sini buku ajar siswa Al-Quran Hadis kelas 10
Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahannya, Hamka Tafsir Al-Azhar, Jakarta Pustaka Panjimas. Kemudian Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Kemudian modul hasil karya guru Al-Quran Hadis. Selanjutnya yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. Yang pertama, mengajak siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa. Kemudian menyapa kondisi kelas dan mengkomunikasikan tentang kehadiran siswa serta kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, guru mengajak siswa tadarus bersama surah Al-Isra ayat 23 sampai 24, surah Luqman ayat 13 sampai 17. Kemudian yang keempat, guru menyampaikan tujuan belajar yang akan dipelajari. Yang kelima, guru mengajak siswa untuk menentukan kontrak belajar. Masing-masing dari yang sudah disebutkan tadi mempunyai poin, yakni poin waktunya sampai 10 menit. Kemudian kegiatan inti, dimana kegiatan inti waktunya adalah 65 menit. Yang pertama, mengamati. Di sini guru membagi kelas menjadi 3 kelompok dan membagi 3 topik yang berbeda. Guru mempersilahkan siswa untuk membaca dan mengamati materi sesuai dengan tema yang ditentukan dengan tujuan masing-masing kelompok dapat memerankan topik. Kemudian yang kedua, menanya. Pada saat berdiskusi mengalami masalah, maka siswa disilahkan bertanya kepada teman lain atau bertanya secara langsung kepada guru. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasikan atau mengumpulkan data atau mengeksperimen. Masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana cara memerankan topik, mulai membagi karakter dan bagaimana cara mengekspresikan topik dalam peran. Kemudian kegiatan penutup. Yang pertama, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian guru memberikan penguatan materi ajar. Yang ketiga, guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai materi ajar, ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23-24, surah Luqman ayat 13-17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Kemudian guru bersama-sama siswa membaca doa penutup majelis, di mana alokasi waktu ini sebanyak 15 menit. Kemudian adapun hasil penilaian, yang pertama, jenis atau teknik penilaian untuk kerja atau kinerja melakukan praktikum atau sikap. Kemudian bentuk instrumen, daftar cek, skala penilaian, lembar penilaian kinerja, lembar penilaian sikap, lembar observasi, pertanyaan langsung atau laporan pribadi, kemudian kuesioner atau memilih jawaban atau mensuplai jawaban, atau lembar penilaian portofolio. Kemudian yang ketiga, pedoman penskoran terlampir. Ya, kira-kira seperti ini lembar penilaiannya. Di sini ada nama peserta didik, kelas, materi pokok, kemudian tanggal. Jadi pertanyaannya adalah, contohnya, saya semakin yakin dengan keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru pada surah Al-Isra ayat 23-24, surah Luqman ayat 13-17, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ya atau tidak. Kemudian penunjuk penskoran. Jawaban ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor dipeloreh dibagi dengan skor maksimal dikalikan 4 sama dengan skor akhir. Contoh jawaban ya sebanyak 3, maka diperoleh nilai skor 3. Dan skor maksimal 5, maka nilai akhirnya adalah 3 dibagi 5 kemudian dikali 4 sama dengan 2,4. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.